Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devi Febrianti dengan NIM 235124039 dari kelas 3B D4 Teknik Informatika Politeknik Negeri Bandung. Pada video ini saya akan mempresentasikan hasil pengerjaan tugas praktikum P13 pada mata kuliah Sistem Terdistribusi mengenai implementasi perkalian matrik secara paralel menggunakan Message Passing Interface atau MPI pada lingkungan multinode berbasis Docker. Tugas ini bertujuan untuk menerapkan konsep komputasi paralel dan sistem terdistribusi dengan memanfaatkan node yang bekerja secara bersamaan untuk menyelesaikan proses perkalian matrik. Dalam implementasinya, saya menggunakan MPI-CH sebagai library MPI dan Docker sebagai teknologi virtualisasi untuk membangun lingkungan multinode yang terdiri dari satu node master dan beberapa node worker. Baik, pertama saya akan menjelaskan struktur proyek yang digunakan. Pada proyek ini terdapat 5 file utama yang digunakan untuk membangun dan menjalankan sistem. Nah, file pertama adalah p13_039.c yang merupakan shortcut utama program MPI. Kemudian, file kedua adalah Docker file yang digunakan untuk membangun image Docker beserta dependensi yang dibutuhkan. Kemudian, file ketiga, docker strip compose.yml yang digunakan untuk membangun cluster multinode. Kemudian yang keempat, setup_ssh.sh yang digunakan untuk konfigurasi komunikasi SSH antar node. Dan yang terakhir, yang kelima, test_mpi.sh yang digunakan untuk menjalankan pengujian program MPI. Baik, selanjutnya kita masuk saja ke shortcode utama MPI, yaitu p13_039.c. Nah, di dalam file ini terdapat seluruh proses utama, mulai dari inisialisasi MPI, kemudian persiapan data oleh master node, kemudian ada broadcast matrik B ke semua node, kemudian ada distribusi baris matrik A, kemudian ada komputasi perkalian matrik secara paralel, kemudian ada kumpulkan hasil ke master, hingga tampilkan hasil dan bersihkan memori. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan strategi distribusi yang digunakan. Nah, pada tahap pertama adalah inisialisasi MPI. Nah, pada bagian ini terdapat fungsi MPI_init untuk memulai lingkungan MPI. Kemudian ada fungsi MPI_come_rank untuk mengetahui identitas atau rank dari setiap node. Kemudian ada MPI_come_sage digunakan untuk mengetahui jumlah total node yang digunakan dalam proses komputasi. Nah, pada implementasi ini, rank 0 bertindak sebagai master node dan rank lainnya bertindak sebagai worker node. Nah, program juga melakukan pengecekan jumlah node yang digunakan. Jika jumlah node kurang dari 2, maka program akan dihentikan karena implementasi ini membutuhkan minimal satu master dan satu worker. Nah, pada tahap kedua, persiapan data oleh master node mempersiapkan data yang digunakan. Master membuat 3 buah matriks, yaitu matrik A, B, dan matrik C. Nah, matrik A dan matrik B matrik A dan matrik B digunakan sebagai data input untuk proses perkalian matrik. Kemudian, matrik C digunakan untuk menyimpan hasil akhir perhitungan. Nah, selanjutnya, seluruh elemen matrik A diisi dengan nilai 1 dan seluruh elemen matrik B diisi dengan nilai 2. Nah, data ini digunakan sebagai data uji untuk proses komputasi. Berikutnya yaitu broadcast matrik B ke semua node. Nah, pada bagian ini digunakan fungsi MPI because tujuannya adalah mengirim matrik B dan master node ke seluruh worker node. Hal ini diperlukan karena seluruh worker membutuhkan matrik B untuk melakukan proses perkalian matrik. Dengan menggunakan MPI_because ini, pengiriman data dapat dilakukan secara efisien ke seluruh node secara bersamaan. Baik, setelah matrik B berhasil dikirim ke seluruh node, maka berikutnya adalah membagi matrik A. Nah, program terlebih dahulu menghitung jumlah baris yang harus diterima oleh setiap node. Nah, variabel row_per_worker ini digunakan untuk menentukan baris dasar yang diterima setiap baris. Nah, sedangkan variabel remainder digunakan untuk menangani sisa pembagian apabila jumlah baris tidak habis dibagi jumlah node. Kemudian untuk array sendCount digunakan untuk menentukan jumlah data yang dikirim ke setiap node. Nah, sedangkan untuk array display digunakan untuk menentukan posisi awal data yang akan dikirim. Nah, dengan kedua array ini, proses distribusi data dapat dilakukan secara tepat dan merata. Nah, setelah konfigurasi distribusi selesai dibuat, digunakan fungsi MPI scatter_v. Nah, fungsi ini digunakan untuk membagi matrik A ke seluruh node. Nah, berbeda dengan MPI_scatter yang membagi data secara beragam. MPI scatter_v ini memungkinkan pembagian data yang lebih fleksibel. Dengan demikian, setiap node hanya menerima bagian matrik A yang menjadi tanggung jawabnya. Nah, berikutnya adalah proses komputasi paralel. Nah, pada bagian ini dilakukan perkalian matrik menggunakan 3 buah perulangan bersarang. Nah, perulangan pertama digunakan untuk mengakses matrik A.
Kemudian perulangan kedua digunakan untuk mengakses kolom matrik B, sedangkan untuk perulangan ketiga digunakan untuk melakukan proses perkalian dan penjumlahan elemen matrik. Nah, karena setiap node hanya memproses bagian data yang diterimanya, maka seluruh node dapat bekerja paralel sehingga mempercepat proses komputasi. Nah, setelah komputasi selesai, setiap node menampilkan informasi bahwa proses perhitungan pada bagian datanya telah selesai dilakukan. Nah, hal ini membantu memantau aktivitas setiap node selama proses eksekusi. Nah, setelah seluruh worker selesai melakukan perhitungan, hasil dari masing-masing node dikumpulkan kembali ke master node menggunakan MPI getter v. Nah, fungsi ini bekerja sebagai kebalikan dari MPI underscore scatter v. Jika MPI underscore scatter v digunakan untuk membagi data, maka MPI getter v digunakan untuk menggabungkan kembali hasil dari seluruh node. Nah, dengan cara ini, master dapat menyusun matrik C secara lengkap. Setelah seluruh hasil berhasil dikumpulkan, master menghitung waktu eksekusi program menggunakan MPI underscore wait time. Nah, nilai ini digunakan untuk mengukur performa komputasi paralel yang digunakan. Selanjutnya, program menampilkan waktu eksekusi yang diperoleh melalui print hasil waktu eksekusi. Nah, informasi ini digunakan untuk membandingkan performa ketika jumlah node maupun ukuran matrik diubah selama proses pengujian. Nah, sekarang kita masuk ke tahap pengujian. Nah, pada pengujian pertama dilakukan menggunakan 3 node. Nah, konfigurasi ini terdiri dari 1 node master dan 2 node worker. Nah, untuk mendapatkan konfigurasi tersebut, saya menonaktifkan worker 3 dan worker 4 dengan memberikan komentar pada service tersebut. Nah, sebelum pengujian, saya terlebih dahulu menghentikan seluruh kontainer yang sebelumnya aktif menggunakan perintah docker compose do. Tujuannya adalah untuk memastikan tidak ada konfigurasi lama yang masih berjalan sehingga pengujian dilakukan pada kondisi yang bersih dan konsisten. Docker compose. Nah, setelah selesai, selanjutnya saya menjalankan kembali cluster menggunakan perintah docker compose wd. Nah, perintah ini akan membuat dan menjalankan seluruh kontainer sesuai konfigurasi yang terdapat pada file docker strip compose.yml. Karena pada konfigurasi sebelumnya hanya master, worker 1, dan worker 2 yang aktif, maka cluster yang dibangun akan terdiri dari 3 node. Untuk memastikan cluster berhasil dijalankan, saya menggunakan perintah docker ps. Nah, dari hasil yang ditampilkan dapat dilihat terdapat 3 kontainer yang aktif, yaitu master, worker 1, dan worker 2. Konfigurasi ini menunjukkan bahwa cluster saat ini terdiri dari 1 master node dan 2 worker node, sehingga total terdapat 3 node yang siap digunakan untuk komputasi paralel. Kemudian saya akan masuk ke kontainer MPI underscore master menggunakan perintah docker exe. Nah, kontainer master berperan sebagai node utama yang bertugas menginisialisasi proses MPI, mendistribusi data ke worker node, serta mengumpulkan kembali hasil komputasi yang telah selesai diproses. Nah, setelah berhasil masuk ke dalam kontainer master, terlihat bahwa prompt berubah menjadi root at master /2/f. Nah, yang menandakan bahwa saya sudah berada di lingkungan kontainer tersebut. Nah, dari kontainer inilah program MPI akan dijalankan. Nah, untuk memastikan file program tersedia, saya akan menjalankan ls. Nah, sudah terdapat file-file tersebut. Nah, terlihat bahwa file program MPI dan skrip pengujian sudah tersedia di dalam kontainer master sehingga program siap untuk dijalankan. Selanjutnya, saya akan melakukan pengujian perkalian matrik menggunakan MPI pada cluster yang telah dibuat. MPI. Nah, berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan, dapat dilihat bahwa matriks 500 kali 500 menghasilkan waktu eksekusi sekitar 0,32, kemudian matriks 1000 kali 1000 menghasilkan waktu eksekusi sekitar 2,63, kemudian untuk mencoba order 1500 kali 1500 menghasilkan waktu eksekusi sekitar 14,225 per detik. Nah, dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa semakin besar ukuran matrik, maka semakin besar pula waktu komputasi yang dibutuhkan. Namun dengan menggunakan MPI dan beberapa node, beban kerja dapat dibagi secara paralel sehingga proses komputasi menjadi lebih efisien dibandingkan apabila seluruh perhitungan dilakukan oleh satu node saja. Setelah pengujian pertama menggunakan 3 node selesai dilakukan, selanjutnya saya akan menambahkan 1 worker tambahan untuk melihat pengaruh jumlah node terhadap proses komputasi. Pada pengujian kedua ini, saya menggunakan 4 node yang terdiri dari 1 masker node dan 3 worker node. Nah, pada konfigurasi sebelumnya, worker 3 masih dinonaktifkan. Sekarang saya mengaktifkan worker 3 sehingga cluster terdiri dari 1 master node dan 3 worker node. Nah, dengan demikian, total terdapat 4 node yang akan digunakan dalam proses komputasi paralel. Saya jalankan ulang. Worker komputasi. Kemudian worker kompos pendek pendek
kita lihat tugas PS. Saya masuk ke Node Master untuk menjalankan program MPI. Kemudian jalankan ini. Pada pengujian kedua ini, saya menggunakan matrik berukuran 1000 kali 1000 yang termasuk tingkat kompleksitas menengah. Jumlah proses yang digunakan adalah 4 proses sesuai jumlah node yang aktif pada cluster. Ini jumlah node-nya 4 plus 1000 kali 1000. Nah, ini output menunjukkan bahwa program berhasil mendeteksi 4 node aktif dan akan memproses matrik berukuran 1000 kali 1000. Nah, pada tahap ini, master node mengirim matrik B ke seluruh worker menggunakan MPI underscore bcas, sehingga seluruh node memiliki data yang sama untuk proses komputasi. Setelah seluruh proses selesai, program menampilkan waktu eksekusi yang diperoleh 3,48 sekian. Ini nantinya akan dibandingkan dengan hasil pengujian 3 node dan 5 node untuk melihat pengaruh jumlah node terhadap performa komputasi paralel. Nah, dari pengujian ini dapat dilihat bahwa penambahan satu worker node memberikan distribusi beban kerja yang lebih menderata. Dengan bertambahnya jumlah node, proses komputasi dapat dilakukan oleh lebih dari banyak worker sehingga performa sistem diharapkan menjadi lebih baik, terutama ketika ukuran matriks semakin besar. Jika dibandingkan dengan pengujian sebelumnya menggunakan 3 node dan ukuran matrik yang sama yaitu 1000 kali 1000, terdapat beberapa hal yang dapat diamati. Lihat yang 1000 kali 1000. Nah, pada konfigurasi 3 node, setiap node memproses sekitar 333 baris, sedangkan pada konfigurasi 4 node, setiap node hanya memproses sekitar 250 baris. Nah, artinya beban kerja per node menjadi lebih kecil karena dibagi ke lebih banyak worker. Namun, pada hasil pengujian ini, waktu eksekusi yang diperoleh adalah sekitar 3,48 detik, sedikit lebih besar dibandingkan pengujian 3 node yang menghasilkan waktu sekitar 2,63 detik. Nah, hal ini dapat terjadi karena selain komputasi, terdapat juga overhead, komunikasi antar node seperti proses broadcast, scatter, sinkronisasi, dan jitter. Nah, pada ukuran matrik tertentu, tambahan komunikasi tersebut dapat menyebabkan peningkatan waktu eksekusi sehingga penambahan node tidak selalu langsung menghasilkan percepatan yang signifikan. Nah, selanjutnya saya akan melakukan pengujian terakhir menggunakan 5 node dan matriks berukuran lebih besar untuk melihat bagaimana performa sistem ketika beban komputasi semakin tinggi. Terus bagian sudah terdapat 5 node, 1 masker dan 4 worker. Kita masuk ke master. Worker. Nah, jika dibandingkan dengan seluruh pengujian yang telah dilakukan pada ukuran matrik yang sama, yaitu 1000 kali 1000, diperoleh hasil sebagai berikut. Pada konfigurasi 3 node diperoleh waktu eksekusi sekitar tadi itu 2,63. Nah, pada pengujian kedua hasilnya yaitu 3,48. Nah, pada pengujian ketiga menghasilkan 2,30 detik. Nah, dari hasil tersebut dapat dilihat bahwa konfigurasi 5 node memberikan waktu eksekusi terbaik pada pengujian ini. Hal ini menunjukkan bahwa penambahan jumlah worker mampu mengurangi beban komputasi pada masing-masing node sehingga proses perkalian matrik dapat diselesaikan lebih cepat. Namun, hasil pengujian juga menunjukkan bahwa penambahan node tidak selalu menghasilkan peningkatan performa secara linear. Pada konfigurasi 4 node, waktu eksekusi justru lebih besar dibandingkan 3 node karena adanya overhead komunikasi antar node, seperti proses broadcast, scatter, sinkronisasi, dan jitter. Oleh karena itu, performa sistem terdistribusi dipengaruhi oleh keseimbangan antara beban komputasi dan biaya komunikasi antar node. Nah, berdasarkan seluruh pengujian yang telah dilakukan, implementasi perkalian matrik menggunakan MPIGH pada lingkungan multinode berbasis Docker berhasil dijalankan dengan baik. Strategi distribusi data menggunakan MPI underscore bcas, kemudian MPI scatterp, dan MPI gatherp mampu membagi pekerjaan ke beberapa node sehingga komputasi dapat dilakukan secara paralel. Hasil pengujian menunjukkan bahwa jumlah node mempengaruhi distribusi beban kerja dan waktu eksekusi program. Nah, pada skenario pengujian ini, konfigurasi 5 node memberikan performa terbaik dengan waktu eksekusi sekitar 2,30 detik untuk matriks berukuran 1000 kali 1000. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.